pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kami sapa kembali Markombur kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada sore hari ini mungkin saja di luar sana baru cuacanya hujan ya, khususnya di kota Medan ya. Tiba-tiba tadi dari panas terik, tiba-tiba jadi hujan ya. Ada pantunnya juga itu. Apa tuh? Pakai pantun langsung ya. Langsung lah kita buka. Iya, mendung tak berarti hujan, Cakep. dekat tak berarti jadian. Cakep. Gak nyambung oh, ini. Iya ya. Udah cakep-cakep loh, saya sudah semangat ya. Nah, saya Putra Andika Siagian hari ini ditemani oleh Azifa Zarianis. Kami kembali nanti akan membahas mungkin apa yang terjadi pada hari ini ya, Hari Pendidikan ya Ji ya? Betul sekali Bang Putra. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2024. Apa temanya kira-kira sih? Nah, untuk hari ini pemirsa tentunya menjadi momentum penting ya, di mana Hardiknas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Putra jatuh pada tanggal 2 Mei. Hari ini sudah menjadi sebuah hari di mana kita mengenal dan menjadikan ini hari sebagai momentum untuk kita mengingat kembali kepada masa-masa perjuangan para pejuang tokoh bangsa dalam pendidikan khususnya. Dan tahun ini pemirsa mengusung tema bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Wah, ini kalau ngomongin Merdeka Belajar sudah 5 tahun ya, Kemendikbudristek ini menjadi suatu kebanggaan pastinya sebagai leadership untuk program Merdeka Belajar yang sudah pastinya dicanangkan untuk memajukan pendidikan yang berkualitas. Dan hari ini Bang Putra kita akan membahas terkait dengan kurikulum merdeka, wujudkan pendidikan berkualitas. Sesuai dengan tema ini cocok banget ya kita bahas untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia untuk supaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan negara pastinya ya Bang Putra. Dan sudah hadir di sini Bang Putra narasumber yang akan bincang-bincang nih dengan kita di Markombur pastinya. Ada siapa Bang Putra, silahkan. Ya, kali ini hadir yang kita undang ketua pemirsa ya. Jadi bukan anggota yang kita datangkan ke sini. Iya, betul. Tidak kaleng-kaleng ya. Kita hadirkan ketua Limpo loh, bukan ketua Limpo. Beda lagi ya. Kayak Nora. Ini kita sambut ya Bapak Sami'un Alim. Wah, mantap kali. Innallaha Sami'un Alim gitu ya. MPD selaku ketua Majelis Kumpulan Kepala Sekolah. Musyawarah kerja. Oh, musyawarah kerja kepala sekolah SMP se-Kota Medan. Assalamualaikum Pak Alim. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari pakaian nampaknya baru selesai upacara dari kita curi pemirsa ya kan. Betul Bang Putra. Memang hari ini semua provinsi terutama Kota Medan juga ikut melaksanakan upacara untuk memperingati hari yang sangat berjasa sekali ya terhadap kehidupan kita bernegara pastinya ya. 2 Mei ya kan. Betul Bang Putra. Heboh kali tadi para guru saya lihat kan Ya. menggunakan pakaian adat gitu ya kan, pakaian adat karena supaya mengembangkan untuk apa ya budaya kita ya Pak ya. Mewarisi. Bang. Mewarisi. Baik, kita berikan dulu pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Alim ini ya kan. Iya, Karena Bang Putra. selain Bapak ini selaku ketua, Bapak ini betul-betul alim ulama nampaknya ya kan. Masya Allah. Sesuai dengan namanya ya. Iya, saya kalau manggilnya Samiun Alim kayak baca surat Yasin saya jadi. Jadi pendeknya aja Pak. Pak Alim. Alim ya, iya. Betul, baik Pak Alim. Mungkin sekarang ini kan sudah berjalan nih kan kurikulum merdeka sudah 5 tahun sih ya. Betul, Bang Putra. 5 tahun ya kan. Ada juga beberapa gejolak kemungkinan para guru tidak bisa menerima secara gamblang saja seperti itu ya kan. Pasti ada penolakan, ada yang modelnya mungkin persetujuan, yang mendukung, ada yang menolak, ada mungkin yang bilang nggak perlu kayak kami seperti itu, kami hanya fokusnya mengajar saja ya kan. Nah mungkin kita awali dengan pertanyaan kita ini, bagaimana yang suasana yang terjadi atau situasi saat ini ya setelah 5 tahun kurikulum merdeka ini berjalan, apakah sudah sesuaikah tetap di relnya atau masih ada gejolak-gejolak yang bisa saja akan merubahnya kembali seperti dulu kah Pak atau malah makin berkembang? Nah, silakan Pak. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Izin perubahan kan mesti. Saat kita berbicara tentang kurikulum merdeka, orang pasti ada dua hal yang mereka yang pro dan kontra itu pasti ada kan gitu ya kawan. Yang pro berarti orang yang mau cepat maju dan cepat beradaptasi. Anak-anak muda tuh biasanya ya kan. Gitu. Apalagi generasi Gen Z ya, mereka selalu menginginkan perubahan. Kemudian
yang kontra pasti orang yang selalu berada di zona nyaman gitu ya. Artinya dia tetap statis, Allah berubah, ganti. Kan konsepnya gitu sederhana, dia bilang. Ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Ternyata inilah yang dampak yang ditimbulkan Polda dan Kota kita. Kalau mau maju pasti berubah gitu. Jadi kurikulum itu sebetulnya bukan hitungan waktu, tapi setiap saat mesti harus berubah. Misalnya sederhana aja, saat kita terbentur dalam satu sarana misalnya, kan tetap harus berubah. Kemampuan guru cepat menyelesaikan perubahan itu gitu. Jadi sesungguhnya kalau mau maju harus berubah. Harus berubah. Iya. Jadi soal bagaimana kurikulum itu diterapkan, itu kan kebijakan ya. Kita itu para dewan guru, sekolah adalah pelaksana kebijakan. Nah, jadi kalau sudah pemerintah mengajak untuk berubah, mestinya kita harus mendukung penuhnya karena kita adalah pelaksana kebijakan. Termasuk juga kurikulum Merdeka. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Pikir orang itu udahlah merdeka nggak usah belajar. Salah arti ya. Pas pula kemarin itu diluncurkan pada masa-masa COVID. Benar. Pada masa-masa COVID sehingga banyak yang mengatakan generasi COVID katanya, kan? Alumni COVID-19 gitu ya. Padahal sebenarnya di situ adalah momentum yang tepat, Pak, ya. Benar. Untuk para guru mempersiapkan ya kan. Gimana tanggapan Bapak kemarin pada saat awal-awal itulah? Iya, di masa COVID mau tidak mau kan kita dipaksa untuk berubah. Selama ini kebanyakan guru itu ngajar secara konvensional ya Mbak, artinya ya proses pengajaran semuanya terpusat kepada pendidik, guru, gitu. Sekarang di kurikulum Merdeka lebih cenderung kepada pembelajaran itu terpusat kepada peserta didik. Sekarang apa kaitannya dengan adanya kejadian COVID? Sebetulnya kita ambil hikmahnya kalau orang mau maju. Apa? Ternyata pembelajaran itu tidak hanya di depan kelas. Ternyata belajar itu bisa menggunakan kemajuan teknologi. Sehingga karena anak generasi sekarang, guru harus berpikir ternyata itu harus berubah. Pembelajaran konvensional harus mendekatkan dalam pembelajaran digitalisasi. Untuk itu, COVID memberikan sebuah gambaran bahwasanya kita mesti harus berubah loh. Dari pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran modern. Begitu ya kan Bang? Supaya nyambung dia semuanya. Ternyata tuntutan ke depan ya mesti harus begitu. Kenapa? Anak-anak kan tidak nyaman. Padahal wujud pendidikan di kurikulum Merdeka bagaimana menciptakan pendidikan itu nyaman, aman. Nyaman untuk belajar, aman untuk belajar sehingga tercapailah konsep pendidikan yang kondusif dia. Baru gitu. bisa masuk ilmunya. Baru masuk ilmunya gitu. Kalau nggak nyaman dia kan? Iya. Contoh kan sederhana aja Bang. Kalau kita lah berselisih paham, saya pernah menyakiti hati misalnya. Tiba-tiba saya datang jumpa ya Bang. Secara terdetak di hati, Abang udah nggak nyaman kehadiran saya. Kenapa? Orang yang pernah menyakitin hati kok nongol lagi ya, gitu kemarin. Jadi guru mesti harus bisa menciptakan itu Bang. Di dalam kondisi yang bagaimanapun kita harus cepat beradaptasi. Jadi sesuatu musibah pasti ada hikmahnya. COVID akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama modernisasi, digitalisasi. Saya pikir itu. Baik. Nah, terkait dengan adaptasi sendiri, kan ini sudah 5 tahun ya Pak. Apakah para stakeholder yang memang ada di dalam instansi pendidikan ini bisa beradaptasi dengan baik terhadap kurikulum Merdeka Belajar ini Pak? Iya, kita butuh proses ya Mbak. Butuh proses begini. Kebenaran, saya ini adalah bagian dari instruktur kurikulum Merdeka pula begitu ya. Pas ya, Jadi kita melakukan gerakan ini kan gerakan masif ya. Tapi pemerintah itu tetap memberikan keringanan. Artinya waktu kurikulum Merdeka itu diluncurkan ada 3 opsi yang diberikan. Seperti apa Pak? Yang pertama Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, dan Merdeka Berbagi. Sekolah silakan mau milih. Mau mereka belajar berarti dia mengadopsi sebagian kurikulum Merdeka, tetap bisa menggunakan kurikulum 2013. Kemudian kalau dia Merdeka Berbagi,
berubah. Artinya dari kurikulum 2013 dia langsung menggunakan kurikulum Merdeka. Yang lebih naik lagi dipilih adalah kurikulum yang Merdeka Berbagi. Di samping dia mengkonsumsi kurikulum Merdeka, dia juga harus bisa membagi kepada sekolah yang lain. Makanya mengimbaskan ke beberapa sekolah agar mereka juga, yuk kita lakukan sekolah itu membuat sebuah kebijakan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Kalau enggak bisa, kita punya mutu, apalagi saya kebetulan juga menjadi Ketua Ikatan Guru Indonesia gitu. Di Ketua Ikatan Guru Indonesia itu ada mutu namanya sharing and growing together. Sharing itu berbagi, growing itu tumbuh together bersama-sama. Jadi sekolah yuk kita berbagi untuk tumbuh bersama-sama, bagaimana melaksanakan, menciptakan dan mengimplementasi kurikulum Merdeka itu. Gini Bang, jadi kita memang 5 tahun ini terus berbagi tentang bagaimana pelaksanaan sesungguhnya kurikulum Merdeka itu di sekolah-sekolah. Dan alhamdulillah Kota Medan khususnya yang negeri ya hampir semua sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Karena sebetulnya kalau kita menolak sebenarnya kan kerugian. Ya. Padahal pemerintah itu mensubsidi loh bagi sekolah yang mau menerapkan dan lulus seleksi disebut menjadi sekolah penggerak. Dan pemerintah mensubsidi kemampuan untuk kurikulum Merdeka itu ke sekolah. Kemudian bagi guru yang terus mau bergerak, karena memang prinsip kurikulum Merdeka itu dimulai dari hati, namanya tergerak, bergerak dan menggerakkan gitu, maka mereka ikut namanya seleksi guru penggerak. Dan jadi guru penggerak inilah akan diprioritaskan ya Bang menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kan luar biasa sebetulnya program pemerintah. Dulu nggak seperti itu nggak ya. gitu. Jadi siapapun yang ingin maju pastinya akan di posisi Iya ada yang prioritasnya pastinya, Pak. ya, Pak. Benar. Dan sampai dengan saat ini memang kita lihat di Pemko Medan khususnya memang rata-rata guru penggerak. Guru penggerak yang menjadi kepala sekolah. Muda-muda loh. Iya. Ya, Karena yang muda yang berkarya katanya gitu ya kan. Mantap kali memang. Yang tua yang berjikir berarti. Waduh, ya jangan dong, tetap tergerak ya pastinya. Iya, ya, harus Pak. bergerak. Biar Sama-sama. sehat. Sedang Biar nggak kesehatan stroke ya. jasmani. Tadi abang tertarik kan mengenai Iya, Bang Putra. yang tadi bang Merdeka Berbagi Pak. Merdeka Berbagi ini kan artinya sekolah itu ketika sudah atau memahami satu kurikulum tentang kurikulum Merdeka, mereka berbagi ke sekolah yang sekitarnya. Ke sekolah sekitar yang kita kenal kalau di sekolah itu namanya suprayon. Misalnya SMP 9 dan kebetulan juga saya membawai 2 sekolah 9 dan 10. Banyak. Ini rezeki ya. Rezeki yang mau berubah. Jadi kita punya 13 sekolah swasta di bawah suprayon 9. Mereka ya kita ajak untuk kumpul bersama kepala-kepala sekolah, kemudian ajak orang kurikulum, yuk kita coba bergerak untuk sama-sama menerapkan, mengimplementasikan kurikulum. Caranya bagaimana? Kita yang sekolah penggerak harus mengimbaskan ke suprayon kita masing-masing. Oh, seperti itu. Jadi semuanya dapat, karena kalau menunggu dari pemerintah, ya kan kucuran dananya terbatas. Kapan mau dilatih gitu ya. Jadi muncullah guru sukarelawan ya. Ya gitu, artinya dia apa yang dia milikin dia akan beri dengan orang lain. Itulah salah satu yang mengangkat derajat orang ke surga. Kenapa? Itu salah satu ilmu yang bermanfaat. Luar biasa Bang Putra. Karena dulu pernah juga dia pesantren. Saya lulus pesantren juga. Pesantren kilat tapi. Gak apa-apa, yang penting pesantren juga ya Bang Putra ya. Ada judul pesantrennya ya. Iya, tapi kilat ya Pak ya. Baik Pak, dalam 5 tahun ini apakah sudah berjalan efektif untuk Merdeka Belajar ini sehingga tema pada tahun ini untuk Hari Pendidikan Nasional ini adalah bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Seperti apa nih Pak? Setiap perubahan itu pasti kan ada hasil akhir ya. Hasil akhir itu kita lihat seperti ini. Jujur hampir semua guru di Kota Medan yang saya pahami sudah menggunakan akun belajar.id. Wajib. Wajib. Kemudian akun belajar.id itu digunakan, ada beberapa keuntungan yang dia dapat. Bahkan
dia melebihi kapasitasnya dari Gmail yang lain gitu. Kemudian bagaimana itu kita dapatkan dengan kurikulum Merdeka, kita ada 2 kok diberikan. Pertama melalui PMM, guru bisa belajar mandiri, kemudian melalui pelatihan-pelatihan. Terus Platform bagaimana Merdeka hasilnya? Mengajar, Iya, ya. iya. Gimana Platform hasilnya? Merdeka Mengajar. Terus gimana hasilnya? Iya, karena semuanya itu digerakkan secara masif dan dipanggil orang yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Iya, akhirnya jelas khususnya Kota Medan, kurikulum Merdeka itu hampir 95% sudah menggunakan. Masya Allah. Oke, nanti kita kulik-kulik Iya. lagi mengenai Iya, Bang Putra. kompetensi guru, Iya. ya kan? Karena kita mau jeda iklan dulu, ya Pak ya. Sabar ya Pak Alim ya. Siap. Baik pemirsa, mari kita dengarkan lagu dari Niro Band. Ini Surat Cinta, Vina Panduwinata. Silakan. Ya kembali lagi pemirsa, kita markombur dengan tema Kurikulum Merdeka Wujudkan Pendidikan Berkualitas. Wah, kurikulum merdeka ya kan? Betul, Pak. Artinya memang fokus pemerintahan Bapak Joko Widodo ini kali ini memang fokus di pendidikan supaya didigitalisasi. Yang dulunya mungkin pakai kertas dan pulpen ya Pak ya. Mungkin sekarang sudah pakai handphone, pakai laptop, semuanya dimasukkan, direkam. Segala macam kegiatan guru-guru diinput ke platform Merdeka Mengajar. Nah, kita masuk nih ke PMM. Waktu awal diluncurkan Januari 2024, Januari kemarin tuh banyak masalah kan Pak? Banyak masalah. Ini kan sudah Januari, Februari, Maret. Selaku kepala sekolah lah ya kan. Seperti April, apa, Dek? Mei ini kan. Bagaimana sekarang Pak kondisinya ya kan? Iya. Apakah sudah terkendali kondusif Iya. atau masih ada yang komplain-komplain? Malah karena semakin besar sesuai dengan sesuai dengan tuntutan guru-guru itu harus semua mengakses ke PMM, sehingga kadang-kadang karya terbaik kan apa-apa praktek baik semuanya itu dimasukkan udah menggunakan daftar tunggu gitu ya. Akhirnya mendaftar, kalau dulu 2-3 Waiting list ya? hari Iya, ya, iya. 2-3 hari karya guru itu sudah bisa diakses. Sekarang karena sudah banyak guru-guru yang punya potensi, kemudian memang itu adalah bagian dari kerja yang dituntut di PMM untuk memasukkan semua karya terbaik, sehingga ya server mungkin ya yang terganggu kan gitu. Gitu. Waktu itu gurunya yang down ya, ini Gitunya server down. yang down. Sekarang setelah gurunya pula punya perpikiran maju, apa yang memang harus dia buat kemudian dia imbaskan, kasih dengan orang lain, sehingga akhirnya pakai daftar tunggu lah. Artinya saya mau simpulkan begini, dengan keluarnya kurikulum Merdeka, ya guru akan membuat karya-karya terbaik untuk dibagi kepada orang lain melalui platform Merdeka Merdeka Mengajar. Ya, gitu. bisa jadi kan misalnya guru ada di daerah terpencil nih ya kan. Bagus nih dia sebenarnya siswanya. Kalau dulu kan mesti viral dulu Pak. Iya, baru benar. ketahuan atau datang dulu dari TVRI ke sana meliput baru nih ketahuan. Kok sekarang saya rasa tidak perlu Pak ya. Enggak, dia Siapa udah bisa saja buat ya. video sendiri kan. Siapa saja bisa Siapa maju saja, ya iya, benar. pastinya. Nah Pak, dengan hal ini Pak, pastinya banyak sekali kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Namun kalau sejauh ini Pak, apakah ini sudah menjadi langkah yang cukup baik untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang berkualitas ini? Seperti apa menurut tanggapan Bapak? Iya, soal kita lihat dulu dari sisi kendala ya. Pertama, khusus kami biasanya orang-orang negeri ini kan. Kalau kami luar negeri. Orang negeri itu, dia kan sudah berada di zonanya Pak. Ya, Namanya zona nyaman. nyaman. Ya, betul. Terima gaji. Terima gaji Masuk tiap bulan. sertifikasi. Gitu. Seperti tahu sekali ya Pak Iya. Putra. Tapi dengan adanya perubahan tuntutan, perkembangan seperti guru harus mengisi, memulai, ya itu harus Administratif, bekerja. ya kan? Jadi sebetulnya kendala kemarin terbesar adalah guru-guru yang di atas 50 tahun lah, yang secara jujur mohon maaf, ya kan banyak yang Gaptek lah kita bilang. gaptek Ya, gitu kan. Itu bagaimana? Ya sistem pendampingan. Ya betul coaching. Iya, lah. iya, Betul, betul. sistem coaching itu yang dikembangkan, bagaimana caranya ya anak-anak muda, guru-guru muda yang punya potensi mendampingi, bantulah, membantu begitu. Akhirnya ya kalau dibantu sekali, 2, 3 kan mereka tahu akhirnya konsep bahasa Indonesia, lancar kaji,
karena diulang Iya. gitu. Terakhir Pandi sendiri, Pak. Pandi sendiri, kenapa? Orang toh mengajar ini kan sebetulnya mengulas apa yang dia punya dengan konsep inovatif dan kreatif. Kenapa itu yang dituntut? Supaya nyambung dengan kebutuhan. Sederhana kan kita bilang dari zaman dulu tuh para sahabat bilang ajalilah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya udah, kalau gurunya masih mengajar dengan sistem tradisional kan nggak nyambung. Padahal kebutuhan anak mesti harus digital. Gurunya nggak mau belajar kan dengan konsep-konsep pendekatan seperti itu. Akhirnya semua kendala ya alhamdulillah pasti bisa ya, kita Pak, ya. selesaikan begitu kan. Bagaimana caranya? Saya malah buat sebuah semacam artikel saya bilang membersamai senja. Saya bilang kenapa tema judulnya itu membersamai senja itu? Saya melihat Usia senja. iya usia senjanya. Kenapa kita berbondong-bondong di tepi pantai di puncak gunung untuk melihat matahari terbenam. Ya, ternyata kan unsur keindahannya muncul. Oke, di senja itu ya. Kenapa saat kita sudah menjelang pensiun misalnya tidak bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat peserta didik? Mantap Saya sekali. pikir itu ceritanya. Jadi ini begitu. benar-benar Saya poles mencambuk dalam ya. bentuk narasi seperti itu. Akhirnya kan ya tergugah ya kawan-kawan guru itu. Jadi mereka tuh bukan merasa aku kayaknya nggak zamannya ini, padahal harusnya Tapi bangkit gitu ya. ini tempat mereka harusnya untuk berkarya dan dilihat ya. Makanya kita kan suka ya dianggap kadang-kadang saya bicara begini Mas. Saya bilang begini, kenapa sih petani itu bisa lebih profesional dengan kita guru? Terdiam mereka, pasti terdiam. Kok dianggap petani lebih profesional kayak gitu kan? Padahal kita sarjana semua. Iya, betul. Saya ilustrasikan. Yuk kita jalan ke Brastagi saya bilang. Ngapain kita lihat? Bagaimana petani jeruk itu begitu daun jeruknya waktu mulai tumbuh itu sudah mulai tergulung, dia sudah berpikir ini pasti ada hama. Kalau batangnya sudah mulai ada jamur putih, ini pasti bisa mengurangi produktivitas. Orang berpikir seperti itu. Kenapa? Karena supaya jeruk ini besar akan tumbuh menjadi baik. Akhirnya saya pikir, kenapa guru tidak memikirkan seperti itu? Benar juga Ya kan? ya. Kalau guru berpikir, kenapa sih anak SMP ada yang nggak bisa membaca, malah tunjuk tangan. Saya nggak setuju ini nggak naik kelas misalnya kalau zaman dulu kan. Padahal dia guru bahasa Indonesia. Iya, harusnya dia sebetulnya kan napo sendiri kan begini, napo sendiri. Loh, lu ngapain selama ini kan mestinya kayak gitu kan? Ternyata kan nggak mestinya. Loh ini kalau nggak bisa menjawab apa sih sebabnya? Kan mestinya begitu. Oh kalau nggak bisa gunakan cara A, cara B, nggak bisa cara B, cara C. Merdeka belajar. Gitulah dengan keinginan dia. Makanya kadang-kadang saya kasih juga kontradiktif pernyataan. Setan mesti dicontoh nggak sih? Saya bilang begitu. Oh dia gigi. Iya, setan kok mesti dicontoh, mereka malah nggak setuju. Kenapa? Saya bilang bukan kerjanya yang dicontoh, tapi upaya kerjanya tadi Mas. Maksudnya giginya itu. Betul. Kan nggak ada orang yang nggak berdosa. Iya. Ada orang yang nggak berdosa. Nggak ada. Kenapa anak-anak nggak bisa kita majukan dengan konsep itu gitu. Gigih kita ya. Padahal Nopel Ave Maria banyak jalan menuju Roma. Iya, selesai kan? Banyak jalan. Dari manapun kita jalan, yang penting Itali kan. Menuju ke Roma. Ke Roma. Betul, Mantap Pak. kan. Memang filosofisnya tuh dalam ya, Iya. menampal ya Bang Putra ya. Makanya yang dipukul itu hati. Oke. Saat hati dipukul, dia akan nyadari keluar itu dari dalam. Masya Allah. Tapi tergerak, saat hati tidak dipukul, dia tidak akan memberikan dampak yang besar. Kita paksa karena dia ada kita kerja, tak ada kita. Oh dia tinggi. Iya. Akhirnya yang ngajar tasnya kan. Dia pergi di kantin ngerumpi. Pengalaman nampaknya. Sekali curhat ya. Tapi kalau hatinya yang dipukul, dia merasa bahwasanya ini adalah ladang ibadah. Saya sampaikan lagi, guru itu Mas, saya bilang,
separuh sebetulnya kakinya udah berada di surga gitu. Separuh lagi. Ya, gitu ya. Separuh lo udah di surga. Kalau sesuai. Kalau Pak, ya. sesuai gitu kan. Tinggal satu Kalau lagi enggak ya. Tuhan marah ditariknya lagi. Iya. Kan begitu. Kenapa? Saya bilang, ya ini kita harus kerja. Kenapa? Anak itu amanah. Jangan salahkan A, salahkan B, salahkan orang tua saat dia titipkan di sekolah kita. Kita lah ya. Maka itulah tanggung jawab Maksimalkan. kita. Iya betul. Gitu. Mestinya gitu kan. Harusnya ya. Seharusnya baru betul. Dengan merdeka belajar, maka akan meningkatlah pendidikan Indonesia. Kan begitu. Sedap kan. Betul. Memang macam tengkulok nampaknya. Dari peci dah nampak ya kan. Memang beda ya. Beda. Tadi kita pikir bukan narasumber, Bapak dipikir mau menikahkan siapa di TPR ini. Kok nggak ada pengantinnya gitu ya. Udah pakai teluk belanga. Oke, kita kembali lagi kepada topik yang menarik terkait dengan kurikulum Merdeka wujudkan pendidikan berkualitas. Nah, melihat kurikulum Merdeka ini, apakah sebenarnya ini sesuai Pak dengan karakter pendidikan yang ada di Indonesia Ya. atau mungkin sebaliknya Pak? Ini justru Cocok, seperti katanya gitu kurikulum yang memaksa dan terpaksa. Seperti apa nih Pak? Nah, tanggapin. Ringan saja, Pak. Saya ilustrasikan aja gini. Ya, Baik, siap. silakan. Mbak siapa ya? Zizi Pak. Mbak Zizi Iya. kan gini. Mbak Zizi itu passionnya apa sih gitu? Oke, di sini Pak. Pastinya komunikasi. Nah, udah. Saat orang tua menginginkan Zizi jadi dokter, padahal passion Zizi adalah komunikasi, Oke. terjadi nggak perang di dalam hati? Ya, pasti Pastinya ya, terjadi. Pak. Orang tua ingin Zizi mau jadi dokter biar hebat, biar orang tua bangga gitu. Tapi berontak nggak? Pastinya. Nyaman nggak belajarnya? Tidak dong Pak. Begitulah pendidikan merdeka itu. Maka salah satu upaya yang dilakukan dalam kurikulum merdeka itu adalah ada tes awal. Yang akan kita dapatkan adalah kemauan dan kemampuan belajar anak. Prates ya. Iya, Betul, di betul. awal itu sudah harus, dan guru mesti harus kenal karakter anak. Harus kenal karakter Kalau anak. dia enggak suka A, jangan dipaksa dia untuk suka A. Begitu. Maka sekolah harus memberikan wadah, Iyalah, tempat. tempatnya banyak apa ya pilihan alternatif Pilihan ya, alternatif. ya. Begitu juga ngajar. Kalau dia anak kinestetik, disuruh nulis, suruh duduk bagus, ya nggak nyaman. Iya. Mestinya dia harus bergerak, gunakan yang praktek-praktek untuk anak kinestetik. Anak yang audio, kan gitu. Ya mestinya harus banyak lihat Audio, gitu ya, ya. betul, betul. Banyak dengar gini. Ini kan enggak. Anak A, B, C sama aja cara ngajarnya. Sama. Udah nggak zamannya kan. Tinggalkan masa lalu. Menuju masa hari ini. Belajar sesuai dengan bakat dan potensi anak. Iya. Itu saya pikir menarik kan begitu. Sangat Wah, ini menarik ya. perumpamaannya ya ternyata di dalam batin itu yang gejolak ya. Baik, Iya. ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Haji Hasan Basri MM. Iya, Waalaikumsalam nih, the legend of Biasa education. Medan ini. Ya, Jadi siap, saya siap. santun ini luar biasa. Silakan duduk, Pak. Bapak. Ya. Ya, ini kami coba selamat datang nih Pak ya. Lumayan macet tadi ya. Iya, saya di luar perhitungan di depan kantor kota ini ada penebangan Ada, pohon sama apa. Masuknya saya dari sana. Wah. Kalau tahu tadi situ ada apa, masuknya dari Jalan Trijo kan. Alhamdulillah Atau sudah dari bergabung bersama kita ya kan, pemirsa ya. Iya, iya. Kami tunggu-tunggu tadi. Kami mau merajuk juga kami tadi kalau tak datang Pak Hasan tadi ya kan. Karena beliau ini namanya selalu salah satu Obur tokoh Kombur. pendidikan. Legend di Kota Medan ya kan. Baik, ini kita langsung tanya-tanya lah untuk bisa Silakan, tarik Bang nafas ya kan. Mungkin awal manggil abang aja lah karena kami sama nih di KBPI ya kan, Iya, Keluarga Besar sama-sama. Pelajar Kakak Islam sama Indonesia. abang. Jadi Bang Hasan Basri bukan orang asing lah bagi kami. Iya, iya. Karena memang warga negara Indonesia. Iya. Bukan orang Betul asing. ya, Pak ya. Iya. Silakan baik. Bang, betul lanjutkan. Pak Hasan, selaku mungkin tokoh pendidikan lah kita, pengamat pendidikan ya kan. Nah kita lihat sekarang ini kan kurikulum merdeka, ya kan, kurikulum merdeka untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Menurut Pak Hasan sendirilah, apakah sudah berkualitaskah selama 5 tahun ini kurikulum Merdeka Belajar ini berjalan begitu kan? Gurunya berkualitaskah gitu kan? Hasilnya berkualitaskah anak-anak didiknya? Mungkin boleh ditanggapi. Memang kalau bicara tentang Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka ini kan gagasan besar dari Mas Menteri ya, Mas Nadiem ini. Kalau kita melihat dari perspektif jangka panjang, memang merdeka itu memang hak semua orang ya kan. Iya, merdeka. Gitu. Jadi kalau kita maknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, memang
pendidikan itu kan salah satu capaian bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu betul. Pak Kasek Tujuan nasional ya. Nah, jadi dari sanalah sebenarnya kita berangkat bagaimana agar Merdeka Belajar itu betul-betul diimplementasikan dalam kurikulum yang merdeka. Iya. Dan kurikulum itu sebenarnya bahagian kecil dari membentuk kecerdasan dan bahagian kecil karakter saja. bangsa. Kurikulum itu kan semacam guidance ya, sebagai Petunjuk silabus. Sementara komponen-komponen lain yang lebih penting, yang ikut mewarnai kemajuan pendidikan itu tidak kalah pentingnya adalah pengelolanya, sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia ini kalau kita mau jujur, ada 3 komponen utama. Wah, Ya kan? silakan, Pertama, di rumah tangga. Oke. Itu namanya pendidikan non informal. Informal. Pendidikan informal ini dimulai oleh ibunya. Nah, kalau kita menyadari bahwa ibu itu adalah guru pertama dan utama, maka kita nggak usah heran kalau anak-anak yang bijak, anak-anak yang pintar itu rujuk aja ke ibunya. Ibunya pinter kan? Iya. Jadi jangan bangga kali ayah-ayah. Oh, jangan bangga kali ya. Walaupun ayah yang punya nama, ya kan? Iya. Sebenarnya ibu itulah guru pertama dan guru utama dari anak-anak kita. Dialah sebenarnya pembentuk utama. Makanya ibu. Iya, 3 kali ya. Itu ya, 3 kali. Kalau kita 1 kali. Makanya kalau anak-anak kita neraktir kita 1 kali, jangan kecewa. Iya. Ibunya 3 kali. Aman itu ya. Ya loh, mak ini belikan gamis, belikan telekung ya kan? Iya, itu yang pertama. Iya. Yang kedua adalah guru di sekolah. Guru ini dimulai kalau dia memang anak-anak ini bangsa disekolahkan dari prasekolah, ya guru TK, guru taman kanak-kanak atau playgroup atau kelompok bermain. Nah, ini jadi guru yang. Jadi di sini kurikulumnya itu apa? By desainnya si guru untuk 2 hal ini, untuk ibu tadi sama guru TK. Dia mengabaikan kurikulum itu. Bagaimana dia mendekati anak supaya tumbuh berkembang dan kecerdasannya Sesuai maju. potensi anak tadi ya. Masuklah dia ke pendidikan formal. Nah, inilah tugas kepala sekolah dan guru-guru di pendidikan formal ini sangat berat sekarang kalau saya amati. Ya kan? Ada yang namanya PMM ya. PMM. Platform PMM. mereka mengajar. Ya kan? Jadi di situ kinerjanya dituntut, terukur, dan sangat administrator gitu. Betul, kan. betul. Jadi ini mungkin nanti perlu juga jadi kajian, apakah memang, maaf ya, Iya. lupa mematikannya. Apakah memang nanti Kalau memang itu sesuatu urgen ya, sesuatu yang prioritas ya diteruskan. Kalau nggak bisa dievaluasi juga. Tidak ada kebijakan dari siapapun dia yang tidak ada yang bisa tidak dievaluasi. mau bisa jadi dia Ya evaluasi karena nanti. kita sekarang di dunia pendidikan ini Mas Nadiem lah menterinya dan dialah punya tim, ya kita apresiasi, kita hormati, kita hargai. Tapi suatu saat itu bisa dievaluasi. Iya, betul. Bisa dievaluasi. Karena kan Dia dulu berkembang. janji, Pak Menteri ini, kalau untuk administrasi guru itu cukup 1 lembar. Saya Janjinya ingat seperti betul itu ya? itu, gebrakan Merdeka Belajar pertama kali. Apa ya 1 lembar ya? Masih saat ini Anak-anak ini, guru-guru ini, sedikit-sedikit suruh seminar, sedikit-sedikit buat ini. Nah, ini memang sebuah tantangan juga untuk guru untuk meningkatkan intelektualitas dan kualitas dia. Tapi dari satu sisi, tugas utama dia adalah mendidik, mengajar, melatih, dan mengukur anak-anak didiknya, serta mengembangkan. Itu tugas guru, sampai hari ini belum berubah. Oke Pak Hasan, mungkin kita sambung lagi di segmen ketiga ya kan? Iya, iya. Nanti Terima kita kasih. korek lagi dari legend pendidikan Kota Medan ini. Baik, ini mari kita dengarkan lagu dari Niro Band yaitu Everybody Knew. Silakan. Ya baik pemirsa, kembali lagi Markombur segmen ketiga. Tadi seru ya kita bahas Betul, ya sih Bang Putra. dengan Pak Hasan, itu lah enaknya ya. Kami kecarian tadi. Walaupun ada Abah Alim di sini, ada Abah Hasan juga yang harus lanjut kita ya, tunggu. untuk melengkapi sharing-sharing terkait Melengkapi pendidikan yang sharing-sharing. berkualitas ini pastinya Bang Putra. Kan kita pengen pendidikan ini semakin berkualitas pastinya, apalagi dengan hadirnya Merdeka Belajar yang kalau kita lihat penerapannya sudah baik dan sepertinya fit in ya kalau kata Pak Fit in, Alim tadi iya, ya. betul-betul. Benar-benar sesuai dengan sebenarnya karakter pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi balik lagi kepada manusia-manusianya. Dan tadi kita masih terpotong ini pembicaraan dengan Iya, Pak sang Hasan. abah ini. Iya. Silakan ini Pak Hasan. Silakan disambung mungkin Pak. Ya mengenai sebenarnya pendidikan. kalau platform Merdeka Belajar itu saya banyak baca juga hal-hal yang berkaitan dengan itu ya.
itu basisnya kinerja, ya kan Pak Kadim ya. Itu untuk usus guru. Tapi kalau tadi kita kembali ke trilogi pendidikan yang membangun masyarakat itu, pendidikan formal ini penting. Nah, di samping pendidikan informal dalam keluarga, pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini kan dimulai SD sampai perguruan tinggi, sehingga sepanjang 2/3 hidup kita sebenarnya diisi dengan pendidikan formal. Iya, betul. Nah, mengapa perlu kurikulum? Supaya ada ukuran-ukuran. Kita bisa mengukur kualitas inputnya, ya kan? Sudah itu kualitas prosesnya. Kualitas output dan kualitas outcome dan outcome-nya, outback-nya. Sehingga semua ini terukur. Ada alat ukurnya yang disebut dengan asistensi, ya kan? Dibuatlah asesmen. Jadi asesmen ini dibuat sampel, tidak lagi secara kualitas. Tidak semua orang diukur, tapi bisa menggambarkan ukuran itu. Nah ini semuanya udah bagus sistem ini. Nah sekarang aplikasi atau implementasinya. Muaranya dari pendidikan formal di sekolah dasar sampai pendidikan atas itu kan profil pelajar Pancasila. Iya, P5. Iya. P5 itu sebenarnya komponennya ada 6 kan? Yang paling urgen sebenarnya penempatan dan implementasi dari pendidikan karakter atau akhlak ini. Akhlak ini jangan dimaknai dengan sopan santun. Itu terlalu sederhana. Ya kan? Setuju. Orang Jepang lebih sopan dari kita, maaf cakap ya. Nah, tapi akhlak yang dimaksud ini bagaimana adab seseorang bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, ya kan, dengan sesama orang tua, dengan anaknya. Nah, ini yang perlu implementasi real. Nah, bagaimana guru ini merancangnya? Itu ada lagi langkah-langkahnya. Nggak bisa dulu guru-guru ini mula-mula awal-awalnya langsung lalu mahir ya Pak. Dia ada awal, ada nanti ada proses-prosesnya, ada siap, baru mahir. Nah mahir ini dia kembalilah ke guru dengan siswanya. Ya kan gitu kan? Jadi tidak bisa juga guru itu dipaksa. Guru itu harus dilatih. Ya itulah perlunya mereka buat forum, itulah gunanya mereka bikin meeting job, itulah gunanya mereka dilatih. Nah, tapi latihannya jangan kelebihan porsi. Iya, nggak sempat ngajar juga dia nanti kan? Atau dia nggak mikir ngajar, mikirkan bagaimana mengisi platform Merdeka Belajarnya aja dia. Nah ini juga beresiko. Nah jadi itu pendidikan formal, komponen yang mau dibangun itu karakter atau akhlak itu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan akhlak mulia itu komponen pertama dan utama. Kalau itu udah diisi sebenarnya, anak-anak akan bisa mandiri lah. Gotong royongnya akan timbul lah. Kebinekaan globalnya akan lahir. Itu kan dia, nggak dilakukan lagi. Kreativitasnya akan tumbuh juga. Jadi komponen akhlak ini menurut saya titipkanlah ya pada guru-guru kita di dalam kelas itu. Jangan gaya-gaya mengajarnya, gaya-gaya tari-tarian aja, asik menari aja pula di kelas. Ya kan? Semua ditarikan. Ya kan? Nah, jadi kebinekaan global itu tidak sampai globalnya merasuk kebinekaan yang kita miliki. Global itu harus diproteksi hal-hal yang tidak baik bagi pembangunan anak-anak bangsa kita, ya harus dihindari. Nah, begitu juga yang terakhir, pendidikan di masyarakat. Masyarakat juga harus punya sikap yang sama. Jangan ada ajas atau prinsip gini, pembiaran. Dilihat pun anak-anak itu melakukan kesalahan, kita punya kewenangan sebenarnya, tapi kita mengabaikan itu. Nah ini sebenarnya juga kesalahan masyarakatnya. Jadi kita harus pastikan masyarakat juga ikut berperan, ya kan? Melalui pusat-pusat kegiatan masyarakat, kebudayaan, ya ditanamkanlah kebaikan-kebaikan itu kepada anak-anak. Sehingga anak-anak yang sekarang tantangan terbesarnya seperti gadget itu, betul-betul bisa diproteksi oleh orang tuanya dari sejak dini. Bisalah ramah gadget kita. Bolehlah gadget itu menjadi media, tapi gadget itu bukan jadi sebuah kebutuhan yang nggak bisa dipisahkan lagi dari anaknya. Ada waktu-waktu, nah itu masyarakat. Masyarakat ngecek itu. Ya kalau ada anak buka-buka ini, kamu belum waktunya itu, kamu belum. Kalau bisa kewenangan pemerintah menutup situs-situs yang punya kemungkinan pornografi itu juga
penting sehingga anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Jadi saya kira Merdeka Belajar kualitas pendidikan itu bisa berkorelasi. Tapi Merdeka Belajar berdiri sendiri, kualitas pendidikan jauh dari harapan, itu bisa juga terjadi ketika tidak dibangun ini korelasi yang intens antara komponen-komponen ini. Komponen pendidikan itu kan bukan hanya SDM dengan kurikulum aja. Ya. Ada namanya budgetingnya, ya kan? Ada sarana prasarananya. Betul kan? Betul. Kalau ada anggaran pendidikan yang 20% itu ya betul-betul lah 20% untuk pendidikan. Ya kan? Jangan 20% katanya aja, Pak, ya. Tapi entah kemana-mana di subsektornya kan. Ada dititipkan di sana, ada dititipkan di sini ya. Jadi dia nggak full. Kalau full budget, full attention, full power orang melakukan apa yang disebut dengan membangun pendidikan berkualitas itu, saya yakin kita bisa lebih cepat maju. Ya, Indonesia emas yang 2045 itu tidak sebuah angan-angan, tapi sebuah fakta yang akan kita temui nanti. Tapi kalau tidak, ya kita hanya impian, ya kan? Jadi impian. Kita berharap siapapun pimpinan yang mengelola pendidikan ini nanti di kota, di provinsi, di tingkat nasional, kepeduliannya itu harus betul-betul fokus. Saja kalau dari saya. Terima kasih. Baik, Pak, mungkin sedikit tanggapan Bapak terkait dengan hal ini. Apakah kurikulum Merdeka Belajar ini menjadi optimisme bagi kita untuk peningkatan kualitas pendidikan ini sendiri? Silakan, Pak. Ya, kalau saya menelaahnya optimismenya ada dua alasannya. Wah, ya kan. Oke, seperti Alasan apa? pertama ini kan dirancang bukan orang bodoh yang merancangnya. Iya, Di tingkat pastilah. nasional, para pakar. para pakar. Tentu kita percaya dia melakukan itu. Yang kedua, mengimplementasikannya juga orang-orang yang terlatih. Nah, sekarang siap nggak kondisi lain mendukungnya? Kalau itu siap, jawabannya saya punya optimisme. Merdeka Belajar yang kita maksud ini kan memberikan kreativitas tinggi kepada peserta didik dan guru. Kurikulum itu hanya guidean umum aja, pedoman umum. Si guru punya inisiatif. Kalau dia mau menerjemahkan simbiosis mutualisme itu, dia diskusi dulu dengan peserta didiknya seperti apa yang mau kita buat. Contohnya biar dia cari ini, dia cari ini. Dia kan nggak mesti mengatakan simbiosis mutualisme itu bapakmu dapat untung, saya dapat untung. Itu kan terlalu sederhana, ya kan? Nah, mungkin bisa mengembangkan hal-hal lain. Itu yang saya maksud optimisme itu ada. Cuma itu tadi harus didukung dengan aspek-aspek lain. Ya, misalnya politik menentukan. Oh, menentukan juga ya. Ya, kalau kebijakan itu berubah ya berubah. Berubah ya. Bisa jadi kan. Kita kali ini punya Bapak jargon Presiden yang mendukung ganti, itu ya. Menteri ganti kebijakan itu kan udah dari dulu itu. Ya kan? Dari zaman dulu. Dan itu fakta pula, ya kan? Nah, ya, jadi Nanti kita sudah berlari kencang di kurikulum Merdeka rupanya. Merdeka, tapi tiba-tiba ada yang bilang, nanti lah itu. Katanya, kan? Nantilah itu udah pening ini kata gitu ya. Kemudian ada tanggapan lu lagi Pak, mengenai para guru ini yang gimana kami mengajar kalau hanya mengisi-ngisi ini PMM ini. Waktu kami kan beda sama karyawan kantor. Kami punya murid yang harus kami perhatikan, kami awasi gitu ya kan. Itu gimana kita menanggapi? Makanya kalau saya lihat durasi waktu yang disiapkan untuk guru itu sama dengan pegawai negeri lain atau ASN kalau dia pegawai. Tapi kalau guru di swasta dia bebas, dia lebih cenderung mengalokasikan waktunya itu secara mandiri. Kalau dia diberi waktu untuk mengajar, itu jam mengajarnya kan nggak sampai pukul 4, ya kan? Ya. Dari pukul 1 sampai pukul 3 itulah dia mengerjakan PWM-nya. Jangan dibawa lagi ke rumah, ya. Kalau ke rumah udah urusan anak, urusan kalau yang suami punya istri, yang istri punya suami, ya kan? Nah, mungkin jam kerja itu diproduktifkan. Dan ini soal manajemen waktu sebenarnya. Sini betul. Manajemen waktu. Orang-orang sukses itu bukan karena banyak waktu, tapi mampu memanage waktu. Ya? Betul, banyak orang yang mengeluarkan perusahaannya, 8 perusahaan tapi dia seorang diri, tapi dia bisa mengembangkan manajemen, bisa membagi waktu. Jangan terlalu banyak tidur memang. Kalau banyak tidur ya tidak dapat lah. Baik. Ya gimana Pak? Tanggapi dulu Pak. Gimana nih? Pak Alim. Ya, kesiapan itu tadi lah. Luar biasa ya, dengan konsep bahasa santunnya, merekam itu ya, alur kerjanya itu kan jelas ya Pak. Iya. Nah, jadi kalau ditawarin sama pakar pendidikan kita,
Artinya semuanya itu tersistematis gitu. Iya. Ya jelas kerjanya mesti harus kolaborasi ya Pak. Semua harus kerjasama menuju tujuan yang sama. Kalau sudah jalannya sama, ya saya pikir tujuan pasti tercapai. Optimis ya. Baik, Pendidikan artinya optimisme berkualitas. ini memang luar biasa ya Pak Putra terhadap pendidikan Ya, berkualitas. cuma kalau ini. Iya, Pak. titipan guru-guru itu maunya jangan banyak kali MM-nya memang, ya kan. Dan banyak kali Ya, apanya? sampai 75% Administratifnya ya. misalnya kerja administrasi, 25% kerja di kelas, ya, itu memang perlu dievaluasi lah itu. Oh, itu perlu dievaluasi nanti karena banyak keluhan-keluhan kan Iya. dari para guru. Guru PNS, ASN tapi kalau guru Iya. sekolah umum yang belum menerapkan Merdeka Belajar Oke. belum terasa itu ya Pak sebenarnya. Oke baiklah ini Baik, iya. dari sesi akhir jadi Betul, kita Bang berikan Putra. kesempatan nih kepada Pak Alim nanti langsung disambut oleh Pak Hasan untuk memberikan closing statement lah kan himbauan kepada para pemirsa yang sedang menonton para guru mungkin para orang tua mungkin masyarakat mungkin ya Pak ya yang menyaksikan acara kita hari ini mungkin bisa memberikan himbauan tentang kurikulum Merdeka ini untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Silakan Pak Alim. Iya, terima kasih. Sederhana saja saya mau bilang. Konsepnya guru pantang mengajar kalau tidak belajar. Waduh, simple ya. Siap. Artinya kesadaran ini yang mau dibangun. Kenapa? Ilmu itu kan terus berkembang. Jadi tidak ada kata untuk berhenti tidak belajar. Jadi kalau mau masuk kelas ya belajar. Supaya apa? Ilmu itu diupgrade terus. Saya pikir, yuk, karena itu adalah amanah yang mesti harus dikerjakan. Ya kerjanya dengan hati, pikiran dan Tenang, iya, siap. Terima kasih Pak Alim. Lanjut Pak Hasan, silakan Pak. Kalau saya tetap memandang pendidikan itu untuk semua. Itu konsep pertama. Untuk semua ya. Yang kedua, semua harus mendidik. Wah. Ya. Jadi jangan dikira yang tidak punya ilmu pengetahuan itu nggak mampu mengedukasi. Oh, belum tentu. Ya. Jangan pernah mengatakan ada orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Seniman dengan kemampuan seninya, ya kan? Dia mengedukasi. Jadi setiap orang adalah pembelajar, setiap orang adalah pengajar. Jadi itulah membangun dunia kita. Itulah yang bisa membuat bangsa kita maju. Baik, terima kasih Pak kasih. Hasan, terima kasih Pak Alim juga ya. Pemirsa, mungkin inilah akhir dari Markombur kita hari ini tentang kurikulum Merdeka untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Mudah-mudahan nanti ya Zia, Iya. ke depan pendidikan kita ini semakin bagus lagi, semakin baik lagi dan para gurunya juga semakin hebat, semakin pintar agar siswanya juga semakin hebat, semakin pintar. Baik, saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Saya Azifa Zahrines pamit undur diri dari hadapan Anda. Namun untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.